Kami hadir di sini masih menghibur hati dengan nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gia Savana, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat semua ya. Kita berdoa sama-sama supaya kita selalu diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya Sobat Gia Savana? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Jadi memang di beberapa hari ini di Pekanbaru dan sekitarnya agak cukup sering turun curah hujan ya, dan ini alhamdulillah juga sudah selesai semua kita pindahan di sini. Cuma contoh, jadi kita lihat yang ke dalam aja karena di luar juga sudah selesai juga. Cuma nanti kita lihat keluar. Tapi sekarang kita lihat review dalamnya yang mau spill isi kamarnya dan ruang tengah ini bisa dibuat seperti ini. Contoh kita buat sofa untuk tamu, dan juga ini memang meja kerja ya. Dan bisa dihias sedikit, ada hiasan dinding seperti itu. Dan kita sambil keliling aja nanti melihat isi dalam rumahnya. Jadi terbayang apa barang-barang yang mau diisi sekalian apabila tinggal di rumah seperti ini, rumah subsidi tipe 36. Ya, inilah ruangan kamar depan ya, bisa juga dibilang dengan kamar utama, kamar orang tua juga bisa disebut juga. Dan ini luasnya 3,5 ini sama 2,5 sebelah sini. Panjang kayak lebarnya 3,5, 2,5 itu mentah ya, jadi belum termasuk bata, jadi nanti kurang lebih sekitar 30 sentian lah gitu kurangnya dari setelah dibata dan plaster gitu. Jadi masih bisa cukup untuk satu lemari. Ini yang double ya, nih saya masuk pun juga masih bisa nyaman seperti ini. Oh, ini ada styrofoam untuk side plan, jadi masih nyaman tuh, terbuka. Ini bisa untuk suami istri, cukup lah. Kalau untuk keluarga baru mau bikin yang besar sampai atas pun masih bisa ada space. Kita ke plafon tuh 3,5 meter, jadi cukup lapang ya. Ya, jadi menambah ke atas juga bisa. Kita ke atas tuh 3,5 meter. Ini bisa taruh helm juga biar nggak basah di luar. Barang-barang di sini juga. Jadi kita ke ruangan berikutnya. Ya, ini ruangan kedua sebelah sini. Ini ruangan anak, ukurannya 2,5 kali 2,5, jadi lebih kecil 1 meter. Ya, ini 2,5 kali 2,5 ya. Di sini memang cukup juga untuk lemari dan juga kasur, tapi mungkin masih bisa ditambah-tambah sedikit meja belajar. Yuk kita lihat ke dalam seperti apa. Ini dia luasnya 2,5 kali 2,5, jadi kotak ya. Di sini masih bisa kita taruh kasur, karena kasur kan biasanya ukurannya 2 meter sampai 1,8 lah kurang lebih segitu. Jadi masih bisa cukup kasur, meja kecil, dan ya lemari gitu kan untuk anak. Ya, lemari kan untuk anak kan cuma single, atau mau dibuatkan jadi tempat penyimpanan barang untuk sementara bisa juga, atau buat untuk dapur usaha atau gudang untuk menyimpan ya barang-barang untuk penjual, itu bisa juga, sangat bermanfaat sekali. Dan sekarang kita lihat ke bagian depan ya. Ya, ini dia ruang tengah kita. Panjangnya juga lumayan ya, 5,5 meter dari pintu sampai ke tembok belakang ini, dan penyampingnya ini kurang lebih sekitar 3 meter gitu. Jadi sangat luas untuk menaruh macam-macam perabot. Sini bisa pakai sofa, bisa pakai TV di sini, bisa juga ya kalau kayak gini kan kantor ya, jadi kita simpel aja. Tapi intinya bisa pakai muat barang-barang yang seperti di rumah-rumah pada umumnya lah. Jadi tipe 36 itu nggak sesempit itu juga guys. Itu jadi kadang-kadang orang mikir tipe 36 wah sempit banget, cuma 6 kali 6. Tapi ini
apa lihat masih sangat besar ya, tangan saya aja segini. Masih jauh banget. Dan ini kamar mandinya di sebelah sini, dan juga meja dapur. Inilah meja dapurnya, dan sudah kita keramik, dan juga ini pintu untuk ke kamar mandi ya. Gitu. Bisa juga ini sebenarnya divariasikan dengan menambah kitchen set di bawah ataupun di atas itu. Sekarang banyak banget variasi-variasi kitchen set, lemari ataupun cuman penutup aja, jadi terlihat lebih rapi dan lebih mewah gitu. Jadi tinggal modal mungkin nggak nyampe 1 juta ya, udah bisa dapat kitchen set yang jadi, yang di bagian atas lemari dan juga penutup di bagian bawahnya itu 1 juta udah cukup banget. Bisa lihat di berbagai online shop lah gitu. Jadi sebenarnya mendadani rumah subsidi itu tidak sesulit itu juga ya. Kalau mau nanti kita bantu linknya di deskripsi ya. Kita lihat ke dalam kamar mandinya. Ya, inilah kamar mandinya, ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter gitu. Jadi ini juga sudah kita sediakan bak. Berikut juga pipanya sudah kita masukkan seperti ini, dan juga nanti kita kasih keran. Nah, tadi keran ya, kasih keran nanti, dan juga bak mandi. Kalau gayungnya beli sendiri ya, karena ini aset dari kantor. Dan ini klosetnya kita pakai kloset duduk, jadi di keramik ya bawahnya, dan tentu saja pembuangan airnya di sebelah sini di pojokan. Nah, apa yang membedakan kita dengan tahap yang sebelumnya, inilah kita memberikan beda ketinggian sekitar 10-15 cm di antara ruang tengah dan kamar mandi. Kenapa sampai 10-15 cm kurang lebihnya? Karena kalau kita lihat di perumahan subsidi ini masih banyak juga yang ya namanya belum ada wastafel ya, jadi nyuci piring, nyuci baju semua di sini, sehingga supaya tidak mudah airnya melebar keluar lah, bahasanya seperti itu. Karena capek nanti setiap hari, setiap cuci piring mesti ngepel lagi cuci baju juga, seperti itu ya. Itu dia tampilan dalamnya, dan ini tampilan luar kita yang sudah jadi. Kita pakai warna cat putih, dan juga ini ada keramik batu alam. Perpaduannya sangat baik, jadi warnanya pas banget ya, putih sama abu-abu. Alhamdulillah cocok. Dan ini lubang angin kita sudah dipakai kasa nyamuk, jadi tidak lagi masuk nyamuk, insya Allah. Mudah-mudahan nyamuknya tidak makin kecil ya. Tapi kita sudah pasangkan kawat nyamuk di situ, karena bukan lagi dari kayu, tapi dari dicetak pakai semen seperti itu. Jadi tidak lagi harus masang konsumen kawat nyamuk tambahan, karena tentu saja kita bantulah konsumen supaya mendapatkan yang terbaik. Untuk parkiran juga kita untuk muat 1 mobil lebih malah ya. Ini karena kita lebarkan, jadi lebih dari awalnya kita 7 meter, tapi sekarang dibikin sampai 8 meter. Dan ini juga kita paving block semua, supaya penyerapan airnya di rumah lebih baik dan juga tidak mudah kekeringan gitu. Karena dengan adanya paving block ini kan dia pakai sela-sela, tidak rapat tertutup seperti dicor ya, tapi jadi air banyak mengendap di bawah di cadangan rumah ini. Dan ini dia inovasi yang terakhir ya, udah kita bahas di video sebelumnya, stop kontak untuk mesin air. Ini mesin airnya di sini sudah ada, tapi kalau dibikin stop kontak ke dalam terlalu jauh masuk ke dalam ya. Tapi kalau kita buatkan stop kontak di sini, tinggal colokkan saja kontaknya ini ke sini, tidak terlalu panjang lagi menyambungkan kabel, karena ya bagi sebagian orang ngambil kabel ini sekitar 5 meter juga udah lumayan kan untuk bikin mesin air aja, belum lagi bikin teralinya seperti itu. Oh, terali ini tidak termasuk bonus ya. Terali mesin air ini tidak termasuk bonus, tapi
kita sudah pasangkan ini ya. Ini tidak terlalu mahal kok sebenarnya, dan kalau memang mau dibawa masuk ya nggak masalah sih mesin airnya. Tapi kan kita pakai ini supaya karena di kantor gitu, jadi nggak perlu bolak-balik. Kadang-kadang lupa ngerapihin, takutnya malah hilang atau apa gitu kan. Ya salah, zaman lagi susah, jadi harus hati-hati. Ya oke, itulah tadi sedikit room tour dari rumahan kita, rumahan GIA Savana Sukamakmur 3 ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rumah contoh ini, dan juga beberapa proses legal masih terus berjalan, dan tentunya kita harapkan supaya kondisi perumahan subsidi ini cepat membaik, karena tentu saja sebagian orang tahu juga kuota subsidinya lagi bermasalah karena belum bisa juga direalisasikan. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat, janjinya di bulan Oktober ini sudah bisa berlangsung kembali sampai akhir tahun nantinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa share, like, komen ya, apa pendapat kalian tentang rumah ini, bagaimana pendapatnya, baik dan buruknya tulis saja. Yang penting kita tahu masukannya, karena kita tentu mengembangkan perumahan ini, unit-unit ini berdasarkan masukan-masukan dari warga ataupun dari orang lain yang orang-orang lainnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.